Oke, halo semuanya sahabat mistis dimanapun kalian berada. Sekarang kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju, yaitu namanya Gunung Putri. Gunung Putri ini terletak di Kampung Karangtengah, Desa Paledah, Kecamatan Padang, Kabupaten Pangandaran. Nah, bisa kalian teman-teman lihat di atas itu adalah gunungnya, ya, gunung dengan banyak pemakaman gitu. Kira-kira bagaimana sih asal usul sejarah penamaan tempat ini menjadi tempat yang dinamakan Gunung Putri? Saya sendiri juga tidak tahu sebenarnya. Nanti kita langsung tanyakan aja ke narasumber yang tahu gitu asal usulnya gimana, sejarahnya gimana. Oke, mungkin sekarang kita lihat dulu lokasinya ya. Ayo. Oke, di sini ada semacam bangunan ya, bangunan tapi sayangnya kayaknya dikunci sehingga kita tidak bisa masuk. Saya juga kurang tahu isinya apa ya, tapi nanti kita bakal tanyakan ke narasumber. Oke, mungkin gitu aja putar lokasi Gunung Putri di mana itu apa banyak makam-makam ya. Setelah ini kita bakal langsung tanyakan ke narasumber terkait bagaimana sih asal usul Gunung Putri ini, sejarahnya bagaimana sehingga disebut Gunung Putri gitu. Yuk. Oke, halo semuanya teman-teman sahabat kisah misteri, sobat misteri dimanapun kalian berada. Sore ini alhamdulillah kita sudah berada di kediaman, di rumah langsung seorang yang memang bertanggung jawab, yang memang menjadi juru kunci atau yang dituakan lah oleh masyarakat sekitar untuk dipercaya menjadi penjaga lokasi Gunung Putri yang tadi sudah teman-teman lihat. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ya, dan juga hidupkan tombol loncengnya agar saat kita update video atau upload video yang baru ada notifikasinya di handphone kalian. Dan jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman kalian juga tahu informasi yang kalian tahu terbaru ya. Oke, tanpa berlama-lama gitu, kita langsung aja ke narasumber, yaitu Aki. Nama Aki Nasam. Aki Nasam. Aki Nasam. Aki ini benar gitu sebagai juru kunci gitu. Iya. Gunung Putri ya. Jadi Aki ini sebagai juru kunci langsung. Mungkin pertama-tama kalau Aki itu memang asli orang sini atau pindahan gitu? Perpindahan Orang dari Cilacap. Dari Cilacap. Nah, itu kan emang Cilacap itu nggak terlalu jauh lah dari sini lah, bisa
tempuhan waktu beberapa jam gitu. Nah, kalau Aki kan sudah menjadi juru kunci itu sudah berapa lama kira-kira Ki? 12 tahun. Sudah 12 tahun menjadi juru kunci. Nah, mungkin kalau yang disebut juru kunci itu mungkin yang bertanggung jawab secara langsung ya Ki ya? Seperti bersih-bersih gitu. Ya bersih-bersih, itu merawat lah di Merawat, situ. nah, ini merawat lah lokasi agar tetap terjaga gitu kondisi lingkungannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan Gunung Putri. Seputar nama aja dulu Ki. Namanya itu benar Gunung Putri karena banyak simpang siur gitu tentang penamaan gunung tersebut gitu Ki. Ada Iya, yang iya. nyebut Gunung Putri, ada yang nyebut Gunung Keramat, ada yang nyebut Gunung Dayang gitu. Nah, yang paling benar itu namanya gunung apa gitu Ki? Gunung Putri. Gunung Putri saja. Iya. Jadi namanya itu Gunung Putri. Asal atau alasannya disebut Gunung Putri itu kenapa Ki? Ya asalnya itu kan yang penghuninya itu Putri. Penghuninya Putri. Putri siapa Ki? Ibu Dayang Sumbi. Ibu Dayang Sumbi. Oh, jadi ada yang menyebut bahwa gunung itu Gunung Dayang Sumbi juga nggak salah Ki ya? Ya itu bisa dikatakan salah, Salah. bisa dikatakan enggak. Nah. Itu karena itu penghuninya namanya itu. Nah. Tapi yang sebenarnya itu kan Gunung Putri. Jadi namanya Gunung Putri. Emang yang menempatinya Ibu Dayang, Ibu Dayang Sumbi. Sumbi. Ya, Ki? Nah, Tuh. oke. Kalau perihal Ibu Dayang Sumbi sendiri Ki, asal usulnya itu bagaimana Ki Ibu Dayang Sumbi? Ya. Itu kan banyak teman-teman pasti yang tidak tahu Ibu Dayang Sumbi itu siapa sih kan? Nah, di sini Aki akan menjelaskan. Ya Ibu Dayang Sumbi itu kan utusan dari Mataram, zaman Raja Sultan Agung Ya, untuk melawan Belanda di Batavia. Batavia. Mengusir Belanda lah di Batavia. Cuman di Siporoan itu sungainya itu banjir, jadi nggak bisa langsung berjalan. Di situ bikin rakit serombongan itu orang 17. Setelah rakit itu jadi, dinaikin semua, tapi arus air itu sangat deras, jadi ke bawah arus air sampai Kalempong ka Paleda. Kalempong ka anu pada bedah. Iya, ya. Nah sekarang yang dinamain Desa Paleda. Gitu. Iya. Nah di situ orang yang 17 itu berpencar mencari tempat sendiri-sendiri. Nah, Ibu Dayang Sumbi kesini ya Ki ya? Ibu Dayang Sumbi di Gunung Putri. Gunung Putri. Nah, jadi gitu cerita singkatnya itu Ibu Dayang Sumbi itu utusan ya Ki dari keraton, dari Mataram untuk mengusir Belanda dengan 17 teman-temannya. Iya. Nah, beliau di daerah mana Ki? Di daerah Ciporoan. Ciporoan itu Kabupaten Ciamis, di daerah Ciporoan daerah itu. Lakbok. Si perahu rakitnya itu terbawa arus ya Ki? Terbawa arus air sampai ke Paleda. Kalau Paleda itu berada di Kecamatan Parang Kabupaten Pangandaran ya. Jadi dari Ciamis ke Pangandaran terdampar lah istilahnya Ki ya. Iya. Terdampar di Paleda. Lalu si yang 17 orang itu termasuk Dayang Sumbi itu berpencar mencari tempat perlindungan lah Ki ya. Iya, tempat sendiri. Nah, si Dayang Sumbi itu menempati Gunung Putri yang sekarang. Oke. Kalau terkait Ibu Dayang Sumbi itu dengan teman-temannya berarti terpisah ya Ki ya? Terpisah masing-masing. Kira-kira itu Ibu Dayang Sumbi berarti berdiam diri di sini atau memang kalau Ngahiang itu bahasanya jadi menjadi tempat petilasan lah gitu? Iya. Di tempat ini tuh? Di tempat petilasan. Di tempat petilasannya Ibu Dayang Sumbi. Gitu. Bisa dikatakan itu boleh dikatakan pila lah gitu. Iya, tempat tinggal lah Ki ya. Tempat tinggal. Hingga beliau tiada gitu ya Ki. Iya. Tapi makamnya tidak ada ya Ki, Makanya tidak ada makamnya, tidak ada apa-apanya lah istilahnya gitu. Iya, Hanya ada peninggalan itu batu kasur. Nah, jadi itu tadi seputar sejarahnya ya. Jadi gunung itu ada kaitannya dengan Ibu Dayang Sumbi. Kalau merujuk ke lokasi gitu Ki, di sana kan memang jadi tempat pemakaman umum ya Ki ya? Iya. Ya, itu jadi tempat pemakaman umum dan memang ada satu bangunan yang mencolok gitu. Kalau makam-makam lain kan paling cuma ada atap aja ya Ki, ada yang pakai atap gitu, ada yang memang biasa aja kuburan biasa gitu. Nah, di atas itu ada tempat yang mencolok itu seperti rumah gitu Ki. Iya.
Nah, apakah di rumah tersebut ada barang-barang tertentu gitu? Ya itu ada barang-barang itu ada, itu kasur, Batu kasur, bantal, Hmm. terus meja, meja. terus batu pedaringan atau Nah. pabeasan. Oh, pembahasan. Apakah benda-benda tersebut termasuk benda keramat Ki? Ya itu benda-benda keramat di situ, Peninggalan sudah budaya ada di Sumbi? situ, iya. Oh, berarti di sana itu ada peninggalannya, guys. Kalau terkait batu kasur itu batu apa kira-kira jenisnya? Batu apa? Ya batu hitam, Batu hitam. iya. Seperti batu kali atau Ya seperti batu kali tapi panjang, ya, panjang. kurang lebih 1,5 meteran lah. Gitu. Fungsinya batu tersebut itu untuk apa kira-kira? Ya untuk tidur, Untuk tidur. iya. Tapi konon katanya batu tersebut itu berat, Ki. Ya batu itu nggak diangkat orang satu itu nggak kuat, Nggak kuat. nggak kuat. Malah ada orang yang berlomba-lomba gitu ya, Ki, ya, untuk mengangkat batu tersebut. Ya berlomba-lomba itu kan waktu dibangun, Waktu dibangun ya. diangkat dipindahkan dulu, Hmm. gitu. Apa ada mitos tersendiri tentang batu itu, Ki? Ya mitosnya itu kan kasur Hmm, buat tidur kan, ya, buat gitu. tidur. Ya kan katanya ada yang mitos siapa saja yang bisa mengangkat itu ya, Ki, ya? Yang mengangkat itu kan pebeasan atau pedaringan, Hmm. itu yang bisa diangkat. Mungkin insya Allah ada barokahnya nanti dari yang kuasa itu, digampangkan segala rezekinya. Nah, jadi siapa yang bisa mengangkat batu itu gitu, itu akan diberi barokah ya, Ki, ya? Iya. Akan diberi barokah gitu. Karena banyak juga orang-orang yang tidak bisa mengangkat ya, Ki, ya? Banyak yang tidak kuat Yang tidak mengangkatnya, karena apalagi orang-orang yang udah merasa sombong, Ya, gitu. sombong dari Udah. awal gitu ya, Ki, ya? Iya, jadi nggak bisa sama sekali. Tapi kalau bentuknya itu sebesar kasur kasur lagi bantal gitu ya? Ya enggak, kalau batu itu kan seperti bulat lah. Kecil tapi Batunya ukurannya kecil, sedang. bulat, Oh, kecil, jadi kecil ya batunya. bukan besar enggak. Tidak besar. Ya kalau di itu ya kurang lebih ada 30-an kilo lah. Jadi emang kebetulan pas tadi ke lokasi gitu. Nah, si ruangan itu dikunci ya, jadi tidak bisa masuk gitu untuk melihat batunya. Yang salah ya. Tapi mungkin dia tadi sudah diberi gambaran oleh Aki Nasam gitu. Jadi batunya itu kecil, tidak besar ya. Tapi memang kalau orang-orang yang memang sudah menyombongkan diri gitu di awal, mereka dipastikan tidak bisa mengangkat batu tersebut gitu. Jadi hanya orang tertentu yang memang berniat baik gitu kan untuk bisa mengangkat batu tersebut. Oke, tadi kan berarti di sana juga banyak benda-benda keramatnya ya, Ki, ya? Ya benda keramatnya ya berapa itu ada. Ya itu benda-benda keramat. Kalau benda-benda keramat tersebut kan kalau di Jogja gitu semacam keris itu suka dimandikan gitu, Ki. Kalau di Itu kalau di situ tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak suka dimandikan atau diberi apa gitu. Ya enggak, paling-paling ya cuman itu kasur apa yang saya rawat itu saya bersihin kan. Iya. Kalau Aki sendiri gitu kan sebagai juru kunci langsung ya, yang memegang lokasi, suka ada sesajen khusus ya, Ki? Ada. Itu setiap hari apa, Ki? Ya itu setiap kalau yang naik yang udah tahu. Kalau yang belum tahu kadang-kadang kan beli dulu gitu. Kalau Aki sendiri gitu khusus Aki yang pergi sendiri suka, Ki? Kalau saya sendiri sih tidak. Tidak. Oh, berarti mereka yang mau berkunjung saja gitu. Iya, Oh ya, jadi tidak ada jadi tidak rutin ya, Ki, ya? tidak. Tidak rutin memberi sajian, itu hanya untuk, jadi kalau bisa kita sebut itu hanya untuk apa namanya, peraturan di sana gitu. Jadi kalau mau berkunjung atau berniat apa gitu harus bawa apa gitu ya, Ki, ya? Iya, karena saya ini kan hanya menjalankan amanah. Jadi itu sudah tradisi atau budaya Dari gitu, dulunya ya, Ki? dari dulunya. Dari dulunya. Jadi itu Jadi bukan- saya hanya melanjutkan. Ya, gitu. benar. Jadi tidak menghilangkan istilahnya begitu. tidak menghilangkan budaya yang sudah Budaya yang terbentuk sudah dari dibentuk dulu gitu. gitu. Iya, jadi itu bukan bentuk bahwa berarti kita menyembah syaitan ya, Ki? Kita bukan menyembah batu, bukan menyembah kayu atau Ya. berhala. Itu Ya, saya benar. menyembah kepada yang kuasa, memohon kepada yang kuasa supaya kita dapat barokah. Iya, jadi itu tadi sudah Aki bilang itu bukan bentuk berhala ya, Bukan. tapi itu hanya untuk apa namanya,
bentuk sopan kita akan berkunjung ke sana gitu. Jadi itu sudah memang kalau kita berkunjung ke suatu tempat emang ada peraturan tersendiri gitu bahwa agar kita selamat gitu ya, agar kita Ya, diberi barokah gitu. kira-kira itu kan hanya untuk apa itu oleh-oleh lah. Nah, iya gitu. oleh-oleh gitu kita berkunjung gitu ke suatu teman. Kan kalau teman-teman sendiri kalau berkunjung ke rumah teman gitu suka bawa apa oleh-oleh gitu dari kampung gitu. Nah, itu juga dalam bentuk saya dibilang oleh-oleh lah gitu. Oke, kalau dalam segi mistis gitu, mitos atau makhluk apa sih yang memang terkenal gitu di sana, yang mendiami langsung selain tadi Ibu Dayang Sumbi gitu kan, itu kan sosok Iya, itu kan yang ya udah dikatakan itu ular kan. ular. Ular itu kira-kira sebesar apa itu, Ki? Ya kalau yang saya tahu ya hanya seginilah, Hmm. bukan gede banget itu enggak. Tapi ada pernah cerita ularnya itu sebesar kasur gitu, Ki. Memang ada. Heeh. Itu ada memang benar apa melingkar di situ, Melingkari lokasi tersebut itu. melingkari lokasi tersebut. Sampai atas gitu, Ki. Iya, Oh, ya segitulah katanya gitu kan. Kalau Iya, saya iya. sendiri nggak pernah lihat yang segitu gedenya kan gitu. berarti itu mah orang yang mau berkunjung gitu. Tiba-tiba melihat Orang yang lagi ada di sana. oh lagi ada di sana. Iya, Oke. ya orang itu memang tidak pergi gitu. Kalau tadi kan suka ada cerita dari masyarakat setempat gitu ya, Heeh. bahwa lokasi tersebut itu menjadi tempat untuk ajang mencari ilmu gitu, Ki, dari berbagai pihak. Ya itu mencari ilmu, namanya orang itu harus berilmu. Untuk berilmu. usaha kalau tidak ada ilmunya itu nggak Nah, bisa. ya. Oh, berarti dalam tanda kutip bukan ilmu-ilmu hitam seperti santet gitu, Ki. Bukan, nggak ada. Nggak Saya nggak megang Hmm. gitu. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat aja, yang halal lah istilahnya. Yang gitu. bermanfaat untuk usaha, Untuk kehidupan usaha, gitu, Ki. kehidupan kita, Oh, gitu. untuk Jadi mencukupi keluarga. iya. Gitu. Jadi mereka itu bukan mencari ilmu hitam seperti santet atau ilmu untuk kejahatan itu ya, bukan. Jadi Bukan. lancar kehidupannya gitu dalam bidang pekerjaan atau apapun itu gitu. Ya untuk mencari istilah mau melamar supaya jadi pegawai apa iya, gitu, iya. jadi Dalam kepala bidang desa pekerjaan. ataupun mau melamar ke perusahaan atau kemana sajalah kan gitu. Oke, berarti memang ada ya Ki ya yang untuk cari ilmu gitu, ada. Ya ada gitu. Ada. Nah, kalau prosesnya sendiri gitu Ki. Misalkan kalau saya ingin mencari ilmu misalkan ke sana. Prosesnya itu harus bagaimana Ki? Ya kita harus menginap di sana dan berpuasa. Ya nanti kalau memang ada jodohnya itu dikasih ilmunya kan. Berarti harus menginap di sana gitu. Iya. Kira-kira ada patokannya Ki? Nggak Ki? Minimal berapa hari? Ya gitu, minimal maksimal? itu 3 hari. Minimal 3 hari. 3 malam 3 hari lah. Berarti 3 hari. kita puasa 3 hari 3 malam gitu. Iya. Tuh. Ya itu cuman ya kalau zaman sekarang itu hanya sore lah. Sore buka gitu. Oh, sore buka. Iya Tuh, tidak ada yang dilangsungkan karena kalau itu ya kemauan dia masing-masing gitu. Kalau mau seminggu juga gak apa-apa gitu. Nggak Ki? apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan, kalau saya mah angkat tangan ya, nggak berani saya mah. Takut saya mah, angkat tangan saja nggak berani. Berarti paling cuma puasa terus bawa apa kembang gitu ya Ki ya. Iya, dia itu kembang telon, dia itu Nah, pisang untuk telon. berarti kalau kita menginap di sana, kalau kita bawa teman boleh nggak Ki? Misalkan boleh. saya berdua gitu buat teman, Mau berdua mau bersepuluh atau Oh, berapa boleh. aja boleh. boleh. Tidak, Berarti tidak harus sendiri gitu. tidak. Hmm, Mau beramai-ramai boleh gitu. kalau yang teman-teman kita tidak puasa itu bagaimana? Ya, Tidak nggak apa-apa. Oh, jadi cuma sekedar menemani gitu. Iya. Jadi boleh tuh. Kalau kalian yang penakut bisa bawa teman, bawa sahabat atau bawa keluarga mungkin bisa sekalian sana apa liburan gitu. Jadi bisa bawa teman. Kalau Aki sendiri ada gak yang minta langsung ke Aki gitu? Ki ke sana temanin gitu. Ada yang Aki? Ya ada. Oh, ada. Ada. Itu Ya saya temenin kan gitu. berarti Aki 3 hari di sana dong. Ya paling kan kalau malam. Oh, kalau malam siang aja? ya enggak kan. Oh, kalau gitu. siang ditinggal aja gitu. Tinggal. Kalau malam tidur di sana. Iya. Itu tidurnya berarti di dalam yang ruangan itu ya? Ya iya di dalam rumah lah. Sama Aki juga di sana di dalam. Iya iya. Nah, pengalaman Aki seputar menemani gitu yang mau bermalam di sana ada nggak Ki? Pengalaman Aki pribadi gitu melihat apa gitu di sana? Ya kalau saya sendiri sih jarang dikasih tahu. Jangan di situ Aki mah. Iya, Berarti jarang. langsung ke orangnya Ke gitu. orangnya gitu.
Kalau cerita dari orangnya ada gak Ki? Ya ada Ada aja. ada Ngeliat yang apa melihat itu Ki? seperti orang tapi tinggi hitam ada gitu. Kuntilanak gitu Ki. Ya kalau kuntilanak itu kan di luar, tidak di dalam. Oh, berarti kalau bangsanya kuntilanak itu Di luar nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Oh iya. Berarti yang di dalam itu cuma mungkin Dayang Sumbi aja mungkin. Iya, itunya lah, asistennya itu. Oh, iya. semua. Teman-temannya ya Ki lah. Iya, Oh, jadi itu ternyata di lokasi tersebut juga ada sekat ya Ki ya. ada. Di mana yang di ruangan itu cuma Dayang Sumbi dan teman-temannya. Sedangkan yang lain ya yang di lain luar. seperti kuntilanak, pocong gitu Ki ya. Iya, Itu di luar. luar. Di Oke. lokasi. Berarti kalau kita mau mencari ilmu seperti tadi kata Aki, itu ada tarikan langsung dari Aki gak biaya gitu, tarik berapa gitu? Ya itu kan biasanya itu kan. Hmm. Bikin syukuran itu tumbang mogana panggang ayam. Berarti bikin syukuran di sana gitu? Di sini. Oh di sini. Di sini sebelum berangkat itu bikin itu dulu. Memang ada biaya gitu. Tapi biaya itu kan saya tidak pernah menekan sekian juta atau sekian. Oh berarti seikhlasnya ya Ki? Seikhlasnya. Yang penting cukup. Biaya. Gitu. Nah itu jadi Aki ini nggak menarik biaya ya, itu mah cuma tanda terima kasih aja kan sudah. Karena Aki ini sebagai penanggung jawab langsung. Jadi kalau ada apa-apa ya Aki yang bertanggung jawab ya Ki ya? Ya mungkin kayak gitu. Iya. Jadi ini mah ya tanda terima kasih lah. Oke, jadi kalau soal penampakan mah Aki jarang dilihat kan gitu. Kalau ya? saya jarang. Kalau saya sendiri gitu. Kalau yang lain ya mungkin ada banyak gitu yang ya? tahu gitu. Tapi kalau saya sendiri kan mungkin udah paham ke saya gitu, jadi nggak menampakkan kan gitu. Oke, kan yang menarik nih Ki, kan lokasi tersebut itu dekat dengan komplek pertanian masyarakat gitu ya? Ya ada pertanian, sawah. iya. Nah, si masyarakat yang bertani di sana itu ada pernah pengalaman lagi melihat apa gitu dari lokasi Gunung Putri? Ya ada yang melihat, ya itulah kalau siang sih nggak ada. Nggak ada kalau jarang. Jarang. Ya pernah ada yang melihat itu orang lagi ngawin nyengsok dulu. Oh lagi tebang pohon ya Ki? Iya. Lagi menebang Nah pohon. itu kan melihat ada orang naik. Diikutin ke sana, di sana nggak ada. Nggak ada. Berarti yang naik ke atas semua. Itu ada. Oh, berarti macam-macam gitu ya. Macam-macam, nggak sama. Tapi mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu. Enggak, cuma menampakkan diri aja. Menambahkan diri manjat ke sana ke atas, tapi diikutin, ada yang ngikutin ke sana sampai ke sana nggak ada apa-apa gitu. Iya. Itu Aki atau orang lain? Itu orang lain. Orang lain. Oke, jadi memang untuk eksistensi keberadaan mereka memang sudah tidak diragukan lagi di sana, pasti banyak ya. Iya. Kalau makhluk yang seperti itu. Dengan apa namanya? Informasi seperti ini bukan malah menjadi kalian takut gitu. Justru ini malah membantu kalian supaya waspada gitu ya. Iya. Karena di setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Bukan hanya di Gunung Putri saja, mungkin di rumah kalian gitu kan. Ya, di mungkin. rumah juga ada. Iya, di rumah juga banyak mungkin. Nah, kalian itu harus punya sopan santun gitu. Tapi kalau berkunjung ke suatu tempat yang kita tidak tahu asal muasalnya, sejarahnya gitu, kita main sonong aja atau mungkin jadi jagoan gitu ya. Iya. Itu jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu, guys. Oke, kalau yang memang sengaja gitu berkunjung ke sana untuk ingin membuktikan dirinya jagoan gitu, Ki, ada Ki? Nggak ada. Berarti cuma paling jarah doang. Iya, jarah lah. Jadi nggak ada yang istilahnya kalau sombong-sombong itu ya kadang-kadang nggak bisa nyampe ke sana. Oh, malah nggak bisa nyampe ya? Iya. Kalau ada kesombongan dulu. Mungkin bisa dibuat nyasar gitu lagi ya? Iya, nggak tahu lah gitu. Jadi kalau sombong, saya mau puasa sekian hari biasa udah nggak aneh, 3 hari 3 malam. Belum setengah hari aja udah nggak kuat tuh. Oh iya, jadi kan. Memang gitu. Dari niat kita sudah terlihat gitu. Siapa yang niatnya sombong, niatnya jahat pasti akan langsung gitu. Ini mah langsung diberi pelajaran gitu, bukan oleh manusia tapi oleh penghuni sana. Oke, kalau tadi kan di sana itu komplek pemakaman umum ya Ki? Iya, komplek pemakaman umum. Aki sendiri sebagai juru kunci saat ada yang akan dimakamkan gitu di sana.
Aki sendiri punya firasat gak? Ya Beberapa ada hari di belakang. firasatnya kayak gitu. Tapi kan nggak bisa tentu. Hmm. Ya apa 2 hari apa 3 hari, kadang-kadang sampai seminggu gitu, nggak tentu. Firasatnya itu dalam berbentuk gimana gitu Ki? Ya dalam di badan lah, Di badan, gak enak gitu. nggak, ya ada rasa lah kayak gitu. Oh ini berarti bakal ada yang meninggal gitu ya Iya. di makam di sana. Jadi mungkin kalau hari apanya itu nggak bisa menentukan saya. Gitu. Berarti yang di makam di sana memang untuk umum gitu, Umum. bukan untuk orang-orang tertentu gitu. Enggak. Umum. Nah, kalau tadi kan saat kita masuk gitu ke lokasi, di sana itu ada 2 patung Semar gitu Ci, di depan tangga saat kita Ya mau itu ke kan atas. simbol Simbol. nujum tanah Jawa atau sesepuh tanah Jawa yang dari dulu sampai sekarang itu kan masih dipuja-puji kan. Jadi gitu. bukan berarti ada keterkaitannya dengan Semar gitu lokasi tersebut. Nggak Nggak ada. ada. Oh, jadi adanya patung Semar itu hanya sebagai simbol saja karena sosok Semar itu memang menjadi sosok yang diagungkan ya kira. Yang diagungkan Di tanah atau Jawa. orang yang suka berpuasa. Jadi simbol orang yang suka berpuasa kuat gitu ya kira. Iya, itu kalau kaki Semar. Jadi istilahnya untuk pengangsuhan orang lah. Gitu. Dan di atas patung Semar itu ada tulisan apa itu Ki? Di atasnya Yang di sebelah kiri ya ada tulisan Jawa atau tulisan apa itu? tulisan Jawa, Jawa itu. Iya. Artinya itu apa Ki? Gunung Putri. Oh, itu tulisan. Nah, ada gambar yang tadi saya ambil ya. Itu tulisan Jawa yang artinya Gunung Putri gitu. Iya. Oke. Untuk lokasi tadi ada pernah kejadian ya, Ki? Maksudnya kejadian itu yang misalkan ada orang yang ingin bertapa ke sana, terus tiba-tiba balik lagi tidak kuat karena ada apa di sana gitu. Banyak ya gitu. Ya itu kan karena mungkin takut gitu. Takut. Jadi nggak berani. Dan itu ada orang yang dulu gitu akan menakut-nakuti orang lagi puasa di situ. Tapi malah dia nggak bisa nakut-nakutin, malah tidur sendiri di jalan. Oh, malah tadinya mau ke Gunung Putri gitu. Ya udah di Gunung Oh, Putri, udah di udah Gunung di Putri. lokasi di situ. Cuman kan masih jauh ke tempatnya, ya kira-kira ada 10 meteran lah gitu, nggak nyampe ke gunungnya gitu. Malah jadi tidur di tengah jalan gitu. Tidur di jalan. Jalan. Oh, itu memang tadi niat itu sendiri ya. Jadi niatnya itu niat yang nggak baik lah gitu. Jadi kalau kita sebenarnya bukan hanya di Gunung Putri sih, di tempat-tempat keramat yang lain juga sama. Apabila kita niat ke sana untuk jahat ya pasti akan langsung diberi pelajaran oleh mereka gitu, bukan oleh manusia tapi ya. Iya, bukan manusia. Manusia. Kalau seperti saya itu nggak tahu gitu, nggak tahu siapa yang mengasih pelajaran kan gitu. Dan saya pun tidak berbuat apa-apa Iya. kan gitu. Tidak tahu menahu ya Ki ya. Iya. Kalau Aki sendiri gitu, kalau misalkan di Gunung Putri ada kejadian apa gitu, Aki suka ada firasat gak? Ya ada. Ada. Gitu. Contohnya apa Ki pernah dulu pengalaman Aki? Iya, pengalaman saya itu waktu orang tua saya meninggal gitu. Jadi ada kayu yang runtuh Di Gunung Putri. Gunung Putri atau apa batu yang jatuh gitu. Itu dulu, kalau sekarang sih memang belum ada gitu. Yang sudah dialami gitu. Iya. Oh, jadi ada tanda-tanda tertentu ya Ki ya? Iya. Bahwa kita itu akan mengalami apa gitu. Atau di Gunung Putri terjadi apa. Jadi itu juga nggak dijelaskan dari situ, hanya sebagai tanda lah gitu. Kita balik lagi ke awal gitu. Aki kan pendatang gitu ya. Iya. Tapi kok bisa jadi juru kunci gitu. Nah, heran. Itu gimana Ki? Ya itu yang sebenarnya itu yang keturunan itu kan istri. Oh, jadi yang keturunan langsung emang istri. Istri saya, cuman kan ada saya gitu. Mungkin lah. karena beliau wanita gitu Karena kan. beliau wanita, jadi saya yang merawat. Oh, jadi Aki saja. Dan saya juga itu dapat istilahnya ya mendapat tugas lah. Itu dari dalam mimpi gitu dari gitu. dalam mimpi gitu. Jadi langsung dari sana gitu Aki meminta gitu supaya Aki yang menjaga.
Ya mungkin kayak gitu. Mhm. Kalau saya sih nggak tahu. Berarti memang seharusnya itu menurut garis keturunan ya Ki ya. Iya. Apa juru kunci. Tapi orang lain juga banyak yang ingin menjadi juru kunci Ki. Banyak Banyak. yang ingin istilahnya saya ingin jadi atau abah juru kunci di situ gitu. Ya memang ada gitu, tapi kan saya nggak mau berebutan, saya Iya, diam. Iya. Karena ada yang bilang ke saya dulu, kamu mau nggak mau harus merebut Wahyu Gunung Putri. Saya nggak tahu Wahyu kayak apa, Wahyu Gunung Putri seperti apa, saya nggak tahu. Ya andai kata, itu andai kata. Kalau saya suruh merawat ya sih terserah. Itu bukan keinginan saya, keinginan dia. Saya bilang begitu. Berarti wahyu tersebut datang melalui mimpi gitu ya Ki. Iya. Oke, jadi begitu guys. Jadi memang seharusnya itu penerus dari Kuncen lah Gunung Dari Putri itu almarhum memang mertua. seharusnya menurut garis keturunan. Setelah itu diberi wahyu ya Ki ya, dari wahyu juga. Maksudnya wahyu di sini itu bukan berarti Aki menunggu-nunggu, tapi ada isyarat dari Gunung Putri langsung bahwa Aki ini harus menjaga gitu dari sesepuh-sesepuh di sana. Oke, tadi kita sudah menanyakan seputar sejarahnya bagaimana usulnya kan. Di Gunung Putri itu memang tempatnya atau tempat ngahyang lah kalau seperti Pagu Siliwangi. Jadi tempat patilasannya Ibu Dayang Sumbi ya. Iya. Dayang Sumbi. Oke, mungkin kalau rekan-rekan gitu teman-teman masih ada yang penasaran tentang lokasi tadi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan kita jawab dan kita kasih tahu gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang kurang puas gitu ingin part 2, bisa langsung komentar aja, nanti akan kita buat part 2-nya. Mungkin part 2-nya tidak bersama Aki gitu, akan bersama orang lain yang memang ada ikut andil gitu, berpengaruh terhadap lokasi tersebut. Mungkin dari Aki ada pesan-pesan untuk para teman-teman semua yang menonton. Ya mudah-mudahan itu para penonton, kalau semua yang udah tahu kalau mau ziarah ke Gunung Putri ya silahkan aja, mau beramai-ramai ataupun tidak itu silahkan. Nah itu yang mau ziarah ya, yang mau lihat lah. Kalau nggak jarang juga mau melihat ya silahkan, tidak apa-apa gitu. Dan juga itu memang dibuka untuk umum, cuma ditutup itu hari apa Ki? Ditutup malam minggu. Nah ditutup itu cuma malam minggu aja, sisanya bebas. silahkan, mau asalkan tadi niat kita itu baik gitu, bukan untuk niat jahat. Kalau kalian melihat jahat ya itu bukan tanggung jawab Aki ya, bukan tanggung jawab Aki, itu sudah jadi tanggung jawab kalian gitu. Mungkin karena ada kejadian apa kita tahu ya. Iya. Ini balik lagi ke niat kita. Ya mungkin sekian video kalian karena udah mulai sore juga kan. Aki juga akan aktivitas gitu. Terakhir mungkin jangan lupa ya, klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis ya, dan juga tombol notifikasinya supaya saat kita upload video itu ada notifikasi kalian kisah misteri mengupload video baru. Nah langsung kalian tonton, dan juga jangan lupa di like dan share video ini agar teman-teman kalian tahu informasi apa yang kalian tahu gitu, semua yang semoga bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan lah kalian yang belum tahu gitu. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.